bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas laporan mata kuliah Computer Vision kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Awinul Luo, Muhammad Abdul Aziz Tongkono, dan Nuzfira Ramadhani. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengembangkan sistem berbasis teknologi yang dapat memberikan solusi dalam beberapa aspek analisis gambar. Secara khusus, tujuan utama proyek ini adalah yang pertama, mendeteksi tepi dan kontur. Pada gambar ini mengembangkan dan menerapkan algoritma yang mampu mendeteksi tepi dan kontur objek dalam gambar dengan akurasi tinggi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemrosesan gambar yang sangat penting dalam aplikasi seperti deteksi objek dan analisis medis. Yang kedua, menganalisis pose manusia dari citra visual. Membuat sistem yang dapat mengidentifikasi dan menganalisis pose tubuh manusia dalam gambar atau video yang dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti kebugaran, keamanan, dan interaksi manusia komputer. Yang ketiga, mengklasifikasi patologi berdasarkan dataset citra medis. Menggunakan dataset citra medis seperti X-ray, MRI, atau CT scan untuk mengembangkan sistem yang dapat mengklasifikasikan patologi dengan tujuan untuk membantu diagnostik medis secara otomatis dan akurat. Meningkatkan proses pengolahan citra secara efisien. Merancang sistem yang tidak hanya akurat dalam menganalisis gambar, tetapi juga dapat memproses data dengan waktu yang efisien, memanfaatkan kecanggihan teknologi komputasi untuk menangani volume data yang besar dalam aplikasi dunia nyata. Ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek ini mencakup pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan citra dalam beberapa aspek analisis gambar yang spesifik. Beberapa batasan dan fokus utama proyek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan citra dasar. Pengolahan ini akan fokus pada deteksi tepi dan kontur objek pada gambar menggunakan algoritma pengolahan citra dasar. Teknik-teknik seperti deteksi Sobel-Kenny dan Leb-Kelin akan diterapkan untuk mendatapkan tepi yang jelas dan mendeteksi objek dalam citra visual. Yang kedua, analisis pose manusia. Salah satu fokus utama proyek ini adalah analisis pose tubuh manusia melalui citra visual. Sistem yang dikembangkan akan menggunakan metode seperti convolution dan algoritma lainnya untuk mendeteksi dan menganalisis posisi tubuh manusia pada gambar atau video. Penerapan dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti kebugaran, interaksi manusia, komputer, dan pengawasan. Yang ketiga, klasifikasi patologi. Proyek ini juga akan berfokus pada pengolahan citra medis. Proyek ini juga akan berfokus pada pengolahan citra medis, khususnya dalam
klasifikasi patologi yang terlihat pada gambar medis seperti X-ray, CT scan, atau MRI. Dataset yang digunakan dalam proyek ini akan terdiri dari gambar medis yang dapat diakses secara terbuka, serta dataset secara terbuka manusia yang digunakan untuk pelatihan model analisis posisi tubuh. Analisis sistem. Sistem yang dikembangkan bertujuan untuk menganalisis citra melalui 3 tahap utama: deteksi tepi dan kontur, analisis posisi manusia, dan klasifikasi patologi pada citra medis. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama yang berinteraksi untuk menghasilkan output yang akurat dan efisien. Yang pertama, pengumpulan data citra medis, X-ray, CT scan, MRI, dan citra proses. Yang kedua, pre-processing data. Citra yang dikumpulkan akan melalui proses perbaikan kualitas seperti normalisasi, penghapusan noise, dan penyesuaian ukuran gambar untuk memastikan citra siap dianalisis. Yang ketiga, proses analisis. Deteksi tepi menggunakan algoritma seperti Sobel atau Kenny untuk mendeteksi tepi dan kontur objek pada citra. Analisis posisi manusia menganalisis posisi tubuh manusia dalam citra dengan menggunakan algoritma seperti OpenPaste atau CNN. Klasifikasi citra medis. Citra medis akan dianalisis menggunakan model deep learning untuk mendeteksi patologi atau penyakit. Yang keempat, proses analisis. Menganalisis posisi tubuh manusia dalam citra dengan menggunakan algoritma seperti POSE atau CNN. Output dan visualisasi. Hasil dari analisis akan ditampilkan melalui antarmuka pengguna, termasuk deteksi tepi posisi tubuh dan klasifikasi patologi. Kendala dan solusi. Kualitas dataset yang terbatas dapat mempengaruhi akurasi model. Waktu komputasi yang lama pada dataset besar. Image segmentation dan contour extraction. Image segmentation adalah proses membagi citra menjadi beberapa bagian atau segmen yang lebih kecil yang masing-masing mengandung informasi tertentu seperti objek atau area yang relevan. Contour extraction adalah proses identifikasi dan pengambilan informasi penting atau fitur dari citra yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut atau sebagai input untuk model klasifikasi. Image classification dan object detection. Image classification adalah proses pengkategori citra ke dalam kelas tertentu untuk berdasarkan informasi yang terdapat dalam citra tersebut. Object detection adalah teknik untuk mendeteksi dan mengidentifikasi lokasi objek dalam citra. Kesimpulan. Yang pertama, deteksi tepi dan kontur. Pada deteksi tepi dan kontur seperti deteksi menggunakan algoritma Kenny atau Sobel terbukti efektif dalam mengidentifikasi batas-batas objek dalam citra. Proses ini sangat penting dalam memisahkan objek dari latar belakang dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai struktur objek dalam citra. Yang kedua, analisis posisi manusia dalam citra visual.
Penerapan teknik analisis pose tubuh manusia menggunakan metode objek detection seperti YOLO dan OpenPace memungkinkan sistem untuk secara visual. Hal ini sangat bermanfaat dalam berbagai aplikasi, mulai dari pemantauan gerakan tubuh untuk olahraga hingga analisis perilaku manusia dalam video atau citra diam. Yang ketiga, klasifikasi patologi berdasarkan dataset yang tersedia. Dengan menggunakan model convolution dan dataset yang relevan, sistem dapat mengklasifikasikan patologi dalam citra medis dengan hasil yang cukup baik. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.